Ya, halo teman-teman, apa kabarnya? Jadi hari ini saya mau eh, memperbaiki yaitu tutorial yang ketiga expert yang ini, yang Gundam Seed ya. Kenapa saya mau memperbaiki videonya? Karena kemarin kan saya memberikan tutorialnya itu dengan cara yaitu trik untuk yaitu membunuh raja pada saat dia defense. Karena dari developer udah memperbaiki itunya apa maksudnya sistemnya, sehingga dia kalau kita kita pakai trik itu udah nggak bisa. Oleh karena itu saya akan mengulang video ini, ya kan, tanpa menggunakan trik, sehingga nanti kita bisa ini ada gambaran ya bagaimana untuk itu tetap bisa membunuh rajanya, biar itu apa maksudnya kita bisa melewati stack ini. Oke, ini line up nya kita lihat ya. Saya nggak jelasin lagi untuk yaitu masalah isinya seperti apa ya. Yang penting itu skillnya di maxin, levelnya di maxin, dan ikutin line up seperti ini. Pesawatnya pakai yang isi EN ya, biar apa kita cukup IN nya. Oke, kita langsung aja masuk ke gameplaynya biar nggak kelamaan ya videonya. Oke, ini untuk stack kali ini itu untuk menggunakan SSR yang saya full SSR itu agak berat ya, agak susah. Kenapa? Karena damage-nya masih belum ada yang ketemu super kuat banget gitu, jadi mungkin masih belum bisa kelarin dengan full SSR. Oke ya, kecuali materialnya cukup, mungkin kita mainnya pakai map semua gitu ya, mungkin bisa. Oke, pertama ya seperti awal kita pakai MAP dulu biar kenanya banyak ya. Lalu yang ini kita pakai MAP. Oke ya, lalu ini maju, kita pakai ini jangan dipakai tension up ya, kita biarin dia tension upnya itu dari ini aja, dari apa maksudnya bunuh musuhnya. Jadi kita bisa menggunakan attack up 3 ton. Kembali lagi, kalau gameplaynya dari saya itu dia ini enggak menggunakan MAP di sini, nanti aja MAP ini dikasih ke belakangan aja. Oke, ini kita bunuh. Oke ya, ini udah, biarin dulu aja, nggak usah digerakin. Lalu kita ini dulu, perfect, kita majuin dulu. Oke ya, lalu agak lemot. Nah, lalu si ini sekro gue ini kita yaitu serang aja langsung ya. Oke, kita ingat pakai yang posisi supportnya di bawah, karena kan dia nggak bisa gerak lagi ya, minimal masih dipakai, masih berguna gitu daripada nggak pakai kan supportnya. Oke, lalu nanti di sini kita bunuh yang ujung. Oke,
ya. Udah. Lalu ini kita naikin, kita bunuh yang ini. Oke. Oke ya, udah dulu. Lalu kita masuk ini strike. Ini naikin attack up. Lalu kita pakein yang ini aja kalau misalnya bisa mati ya. Kita pakai yang EN nya paling kecil ya. Oke. Nah di sini kan rajanya ini nggak bisa mati nih. Kalau kita pakai support dia maksudnya nangkis ya kan. Terus kalau kita pakai yang serangan kecil dia bales, lalu kita ganti seperti ini, dia akan tangkis tetap. Makanya rajanya udah diperbaikin sistemnya, jadi nggak bisa diakalin seperti itu lagi. Bagaimana tetap aja ada caranya ya, segala sesuatu ada caranya. Kita pakai ini aja, kita majuin tankernya. Ini bebas ya, mau pakai yang ini atau mau pakai ini juga nggak masalah, itu bebas bisa. Oke, ini kita maju, lalu supportnya pakai si ini meteor, ini nggak usah. Oke, yang penting dia mati. Nah ini di sini, ini kita serang aja, rajanya pasti counter kan. Nah itu damage yang masuk full, nggak ditangkis, otomatis kan darahnya udah 100.000 lah, tinggal 100.000. Oke, kita serang aja, dia counter nggak masalah, karena si Justice itu kan pilotnya itu bisa isi darah, nanti kita bisa isi darah. Oke ya, ini udah sekarat rajanya, kita bisa serang. Oke, serang posisi di sini aja. Kenapa di sini? Biar nanti yang lain bisa geraknya lebih gampang. Oke, kita serang. Oke, fix ya, rajanya mati walaupun dia ngedefend. Oke, nah yang ini gimana bunuhnya? Pakai yang belakang aja, yang bagian defender ini kita gerakin. Ini bisa berubah aja nggak masalah, kita gerakin yang ini. Oke. Ini nggak usah, lalu kita serang. Ini maju nggak masalah, majuan lagi nggak apa-apa ya kan, kita serang dia. Oke ya. Ya. Ini udah aman, ini majuin ke sini aja. Dia posisinya di tengah-tengah biar bisa ngedefend banyak. Oke, ini nggak usah dipakai, kita diemin seperti ini nggak masalah. Kenapa dijadiin pesawat? Kalau dia jadiin pesawat itu jarak ngedefendnya jadi 5 petak gitu. Jadi kalau dijadiin pesawat itu bisa bantu ngedefendnya lebih jauh gitu. Oke. Nah, Suleta kita serang bagian atas saja, kecil. Nanti kalau dia counter kita bisa bunuh dia. Maksudnya kalau dia serang kita di counter nanti dia bisa mati gitu. Oke, lalu ini kita taruh di sini aja.
kita bunuh ini. Oke ya, kalau bisa dimatiin yang agak tebal punya kita matiin. Oke ya, lalu ini nggak usah pakai apa-apa, maju aja di sini. Oke, lalu kita lihat ini agak ke sini, kita bisa cicil, biar nanti dia pas saat dia counter bisa mati gitu loh. Jadi kita cicil dulu. Nah ini kita juga cicil aja di depan, terus taruhnya di satu baris. Kenapa? Maksudnya si tanker ini maju buat satu baris biar bagi damage. Jangan semuanya yang supporternya itu di attack gitu, biar bagi damage, nanti kita nggak sekarat semuanya gitu. Oke. Oke ya, bikin lurus aja biar gampang, biar nggak bingung gitu ya. Biar bikin lurus, bisa kita cicil dulu musuhnya ya kan. Nah ini kita ubah skillnya, lalu ini nggak usah di-defend kan, serangannya nggak dalam ya, diterima aja. Oke. Ini karena dia kan lumayan dalam nih, yang ini nih, yang bagian depan ini, posisi bagian depan itu kan istilahnya kayak ininya lah, bukan ketuanya tapi jenderal gitu loh, otomatis kan lumayan dalam gitu ya. Jadi kita ngedefend aja nggak apa-apa, terus kita counter mati. Oke ya, ini kita nggak usah ngedefend ya kan, apalagi di tanknya, kita balas aja, kita cicil pakai Providence. Ini lumayan 20-an ya, serangannya lumayan buat ngecicil. Oke, ini juga nggak usah di ini. Lumayan tuh dapat kritikal 30. Jadi ini kita serang ya, nggak mati nggak masalah, kita nggak usah ngedefend, kita serang aja. Oke. Kembali lagi, defend itu sebisa mungkin kasih yang damage-nya lumayan gede, seperti bosnya gitu ya, baru kita maksudnya defend. Oke ya. Nah ini kan bosnya nih. Ini yang serang bosnya, kita defend aja. Oke, paling bawah aja, yang paling rendah darahnya gitu loh. Yang coba lihat ini, coba ini kan nanti mau isi darah nih si Justice, nanti kita bisa isi darah dan darahnya full, kita pakai dia defend dulu. Oke, ini pakai yang paling kuatnya aja. Oke, lumayan ya. Oke, lalu ini kita nggak usah nge-defend. Ini defend aja, ini bosnya ya, kita nge-defend aja pakai ini. Oke. Oke ya. Lalu ini balas aja. Oke. Ini musuhnya udah nggak ada lagi, tinggal dikit, udah di defendnya nggak masalah.
kita balas. Oke, ini yang masalah tuh. Oke ya. Nah, di sini kita majuin ini yang support di belakang, kalau bisa dimajuin dulu, agak maju depan biar apa maksudnya bisa apa ya, bisa ngebantuin lah. Cari yang paling jauh aja di sini. Lihat, dia bisa mati pakai apa, kalau bisa jangan sampai 2 support yang bantuin gitu, 1 support aja. Kalau dia 2 support nanti kita sayang gitu, 1 support dia mati. Kalau 2 support jangan. Kayak yang ini nggak apa-apa, kita serang. Karena support kita mau majuin, kita mau matiin 2 raja itu di turn ini, ya kan? Jadi makanya itu jangan dipakai. Ini jangan dipakai dulu. Nanti kita akan pakai menghindar ini buat cicil rajanya. Jadi rajanya yang damage-nya masuk itu bisa banyak gitu. Ini kita agak munduran 1 langkah di sini aja, biar 2 bos bisa kena. Oke. Lalu kita cari musuh yang bisa dicicil, dimatiin. Yang ini boleh atau yang ini juga boleh. Yang ini aja. Oke ya, kita matiin. Oke ya, ini nggak usah digerakin, dia pakai ininya back up. Oke. Lalu ini kita majuin, jangkauan rajanya kena semua. Oke. Ini kita bunuh ini buat dia positioning. Oke, dia bisa gerak. Nah, di sini kita mau cicil raja mana yang dibawa aja. Kenapa? Karena raja yang dibawa ini kan istilahnya masih tebal ya. Kita cicil yang ini dulu. Dia nggak posisi itu, dia nggak bisa ngedefend, tapi dia nge-counter. Posisinya nge-counter, tapi damage yang masuk itu full. Kita juga nggak kena counter. Oke, jadi seperti itu, kita pakai itu menghindar. Sebenarnya kalau kita nggak ada supporter yang bisa menghindar, itu boleh kita pakai yaitu si tank yang bisa menghindar. Tank yang bisa menghindar kita pakai untuk mencicir bosnya, seperti ini contohnya, ya kan? Kita taruh di sini ya, kita cicil yang ini nih, ambil contoh ya, kita cicil yang ini. Tapi sebelum itu kita majuin ini tuh 1 supporter ini, kita majuin, kita positioning dia dulu biar apa maksudnya bisa bantu support. Ini kan nggak mati tuh musuhnya ya, kita mesti cicil dulu, cicil pakai tanker. Yang ini kita pakein aja nggak apa-apa, majuin aja agak jauh nggak apa-apa, kita serang. Ya, oke. Biar dia benar-benar posisinya bisa bergerak agak maju dikit, karena itu supporter kan. Kalau bisa dia itu jangan sampai 1 kali gerak doang. Udah ya. Ini saya ambil kasih contoh. Kita itu kan udah pakai menghindar ya. Ini kita serang aja rajanya. Di sini kita taruh di situ nggak masalah. Kita serang. Dia nggak counter. Ya damage yang masuk itu full. Ya kan?
ini kan udah kelebihan damage nih. Nanti si itu kan ada satu boss lagi, jadi kita ada ini seperti yang ini nggak usah dipakai, yang sisa satu itu nggak usah dipakai. Nah, otomatis kan raja tetap sekarat. Nanti si strike serang sekali hit itu tetap mati dia. Oke ya. Nah, itu fungsi apa tanknya. Kalau misalnya kita nggak punya menghindar gimana? Nggak masalah, damage-nya serang aja. Nah ini biar rajanya bener-bener damage-nya masuknya banyak ya, jadi si strike ini dia kalau makin jauh itu makin sakit serangan damage-nya ya kan. Ini 12.400 ya, tapi kalau dia mendekat nih posisinya, damage-nya masuk itu jadi enggak 12.000 ya kan, jadi 11.000. Jadi itu lumayan perbedaannya 10.000. Kalau dia makin jauh damage yang masuk itu makin kencang ya kan? Tapi karena dia mati kita bebas mau di mana aja nggak masalah. Oke, nah, ini kita serang, kita matiin dulu satu rajanya. Nah ini kan raja udah mati ya, kita mau bunuh satu lagi. Ini kan dia kalau diserang nggak mungkin mati nih. Coba ya kita contohin. Coba lihat mati nggak? Oh mati dia, kena supporternya mati. Oke, berarti kalau mati kita serang aja nggak masalah. Mesti jarak yang agak jauh dia serangannya. Kalau dia terlalu deket kemungkinan nggak mati. Nah, karena supporter kita pakai itu apa UR juga, makanya sakit ya. Oke, matiin aja nggak apa-apa. Nah kita positioning untuk isi IN ya, ini sekalian kita majuin positioning untuk isi IN. Jadi kita nanti sekarang posisi majuin si Amatsu juga. Oke, Amatsu ini. Nah di sini kita majuin Amatsu sini aja, kalau bisa dia matiin ini nih. Ini oke ya, mati ya, ini fix ya. Kita serang pakai Amatsu dan dia mati. Nah ini kita boleh isi IN si strike freedom itu kan strike freedom udah sekarat ya IN nya, kita isi aja. Yang lain itu emang pemakaiannya nggak banyak, jadi nggak masalah, yang penting strike freedomnya diisi IN. Nah strike nanti masih bisa isi sekali lagi di sini, dan dia bisa isi full. Jadi dia nggak bakalan kehabisan IN. Lalu kita majuin ini sekali lagi, kita boleh pencicilan, cari positioning agak majuan. Nah, kita cicil ini dari jauh nggak masalah, dia ini kan jaraknya jauh ya, jadi nggak masalah di sini. Oke, nah ini kan udah, ini kalau bisa si Amatsu ini bunuh yang sebelah sini, kalau misalnya dia bisa bunuh yang agak ke belakang ini. Kalau dia nggak bisa berarti kita mesti cicil dulu, dia dulu. Tapi kalau emang nggak bisa, udah kita pakai si ini, cicil dulu. Oke.
Oh, di sini kita nggak usah majuin dia, kita taruh di sini aja deh, sini aja deh, kita cicil yang lain aja, cicil yang lain aja. Oke, kita cicil yang lain, kita pakein Gundam yang lain aja yang bisa buat cicil dia. Oke, ini bisa nyampe nggak? Nah, di sini posisi kita cicil pakai ini aja. Ini si Justice apa enggak Gundam yang lumayan defense-nya tebel itu mesti darahnya full. Kenapa darahnya mesti full? Karena rajanya itu mesti kita bisa tangkis, nggak boleh mati. Kalau kita nggak bisa tangkis rajanya, itu dia jalannya bisa sampai 3 kali. Dia ngebunuh sekali, 2 kali, 3 kali. Ya kan? Jadi itu bahaya banget. Dia, rajanya ini punya yaitu apa? Kesempatan bergerak bisa sampai 3 kali gitu, sampai 4 kali malah. Kalau misalnya dia ini. Nah, tuh CS-nya ada 3. Artinya dia kalau ngebunuh itu kesempatan dia bergerak itu masih bisa sampai 3 kali. Oke ya, ini oke. Amatsu dulu, Amatsu. Mana Amatsu? Nah, itu ada di cicil. Nah, ini ya. Kita hilangin dulu yang di belakang. Oke. Oke ya. Lalu ini kita taruh sini, bunuh aja yang samping. Oke ya, kita serang. Nah, ini sisa tank-tank ini kita cicil-cicil aja musuhnya yang ada di depan, yang agak jauh gitu. Kita serang aja nggak apa-apa. Kita bisa mungkin serang yang nggak bisa nge-counter kita gitu, jadi biar darahnya nggak kurang. Oke. Ini kita di sini bisa nggak usah gerak, coba. Oke ya, kita lihat. Dia counter ya, counter. Ini bisa mati, tapi kita cicil yang ini aja kalau bisa. Ini aja deh, kita cicil yang sebelah sini aja. Oke, nah strike juga di sini aja, nggak usah bergerak. Jadi nanti rajanya ini itu bakalan serang ke si Freedom Gundam. Nah, kita strike jangan counter rajanya gitu sebisa mungkin. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada defender, nanti takutnya strike kita mati gitu. Kalau misalnya kita nggak cukup defender nih gitu. Oke. Ini kita karena kita jangan meremehkan kroco ini ya. Kroco ini kalau kena cicil juga lumayan sakit. Oke, ini yang gerak ini kan ini jangan dipakai. Ini simpan khusus buat rajanya aja. Kalau kita mau pakai yang ini nggak masalah. Oke.
ini bisa matiin, kita matiin aja. Ini kan si Freedom IN nya banyak ya, kita nggak usah ngetangkis ya, nggak dalam soalnya. Ini pakai ini aja, ini nggak usah tangkis. Ini oke, nggak apa, ini pokoknya sisain satu aja, jangan sampai kehabisan. Defendernya nggak boleh sampai, yang ini satu ini nggak boleh sampai kepake ya kan. Ini mau pakai juga terserah, nggak ada masalah. Oke, tapi kalau misalnya yang buat jaga-jaga lebih bagus kita jangan dipakai dulu, mumpung masih ada darah kita balas-balesin aja, nggak usah di defend. Oke, sisain lah buat jaga-jaga aja ya kan. Nah kayak gini serang, kita nggak usah nge-defend ya kan. Oke, Freedom diserang, kita nggak usah nge-defend, pakai yang paling kuatnya aja. Pakai yang itu biar turunin defense-nya juga gitu. Oke, ini nggak usah. Oh ini rajanya wajib kita nge-defense. Nah pakai tanker kita yang nggak bisa sekali pukul mati sama rajanya. Ini dia fungsinya, biar rajanya nggak gerak lagi. Dia kalau dia nggak bisa matiin berarti dia nggak gerak, dia nggak bakalan berjalan lagi gitu. Ini kita pakai ini buat dapat yaitu apa, peningkatan damage untuk beam weapon 30%. Oke. Nah, rajanya nggak gerak lagi tuh. Nah, itu sudah aman. Kalau udah kayak gitu sudah aman ya, kita nggak bakalan dihajar habis-habisan pasukan kita. Oke, kita ini bebas, mau defend juga nggak apa-apa ya, udah aman harusnya. Hajar aja. Nah, di posisi ini ya kan, kita positioning bunuh rajanya dulu, kroconya terakhir. Gimana? Kita majuin Freedom dulu, kita positioning Freedom dulu. Ini sebenarnya Freedom ini kalau posisi udah kayak gini itu MAP aja kena semua gitu, tapi kan dia bisa jalan 2 kali. Jadi gimana, kita bunuh dulu satu yang agak jauh ya kan, pakai skill dia. Habis itu kita pakein MAP nya ke depan, lumayan tuh mencicil rajanya. Itu support, dia masih bisa support buat nyerang rajanya gitu, jadi posisi dia bagus di situ. Oke, ini udah, lalu kita majuin support kita ya kan, buat positioning buat nyerang rajanya gitu. Nah di sini nggak apa-apa, bisa kena semua supportnya, terserang yang paling sekarat aja, matiin yang paling sekarat. Dia nggak usah gerak, kita gerakin ini dulu. Kalau jauh nggak apa-apa, ini aman ya posisi, kita bunuh yang sekarat. Ini dia kalau mau MAP juga nggak apa-apa. Oke. Lalu kita majuin mana hari supporter kita. Nah ini supporter ini kita majuin, ini kena jangkauan semuanya ya kan. Kita matiin yang sekarat. Nggak bisa mati, kita matiin yang ini aja.
Oke ya. Di sini poin pentingnya di sini. Yaitu kita biar musuhnya damage-nya masuk semua. Ya, korbanin aja tanknya. Yang mana aja bebas. Kita korbanin. Kita lihat mana yang bisa dikorbanin, kita korbanin. Oke, ini Providence saja. Nah, Providence kita serang rajanya. Oke ya. Ini mati Providence, tapi masalahnya damage-nya masuk 200.000. Rajanya udah sekarat parah. Oke. Ini masuk yang ini aja. Ini masuk yang ini. Oke. Si ini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Gini aja, oke. Kita serang. Damage-nya masuk 200.000. Ya kan? Dalam. Otomatis dia nggak bakal bisa berkutik. Nanti dia mau tangkis pun nggak bisa. Pasti mati. Kena si apa namanya Strike Freedom. Nah, kita lihat ya. Strike Freedom kita maju aja, nggak usah jauh-jauh juga nggak masalah. Kita pakai ini. Lalu kita serang. Dan dia mati. Nggak usah support, dia pak mati. Jadi kita manfaat tumbal. Sekarang main tumbal gitu loh. Main tumbal, main menghindar. Sebisa mungkin kita jangan sampai musuhnya bergerak lagi di turn terakhir gitu. Kita habisin semua di turn terakhir. Oke. Nah, ini kan udah habis nih harusnya nih semuanya nih musuhnya. Udah matiin aja. Dan kelar ya. Oke. Oke ya, kelar ya. Jadi kita masih bisa akalin, walaupun misalnya namanya apa, maksudnya rajanya bisa ngedefend, kita bisa akalin dengan cara seperti itu ya. Kita serang pakai menghindar ataupun kita serang pakai tumbal sehingga damage-nya masuk itu full. Pas saat damage-nya masuk full, nanti freedom bisa eksekusi, strike freedom maksudnya. Oke, jadi kita saya sharing tutorialnya ini sampai di sini, semoga bermanfaat buat kita yang mau ngelewatin stack ketiga ini. Oke, makasih semuanya.